Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam perubahan. Perkenalkan, saya Insinyur Rita Mindayani MSc, Widya Iswara Ahli Madya BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan strategi pembelajaran mata pelatihan diagnosa organisasi yang merupakan salah satu dari mata pelatihan di agenda 2, yaitu agenda kepemimpinan pelayanan pada pelatihan kepemimpinan pengawas. Mata pelatihan ini akan disajikan selama 18 jam pembelajaran atau 810 menit. Dalam rangka mendukung terwujudnya world class bureaucracy pada setiap instansi pemerintah, diperlukan sosok pejabat pengawas yang memiliki peran dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana dalam memberikan pelayanan publik. Pelayanan publik yang dikelola dan dikendalikan dengan baik merupakan bagian integral dari peningkatan kualitas kinerja unit organisasi. Sosok pejabat pengawas harus memiliki kompetensi untuk menjamin akuntabilitas jabatan untuk pengendalian seluruh kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana sesuai standar operasional prosedur. Untuk mengembangkan kompetensi pejabat pengawas dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan pengawas dapat diwujudkan antara lain melalui pelatihan struktural kepemimpinan pengawas yang tertuang dalam Perlan nomor 6 2020 tentang perubahan Perlan 15 2019 tentang pelaksanaan pelatihan kepemimpinan pengawas, yaitu kompetensi kepemimpinan yang melayani. Salah satu mata pelatihan dalam agenda kepemimpinan pelayanan ini adalah diagnosa organisasi yang akan dijelaskan berikut ini. Yang menjadi dasar hukum pelatihan. Pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP Nomor 17 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 11 2017 tentang manajemen PNS, Perlan Nomor 6 2020 tentang perubahan Perlan Nomor 15 2019 tentang pelatihan kepemimpinan pengawas, dan Kepkalan Nomor 1006 Tahun 2019 tentang kurikulum PKP. Adapun struktur kurikulum PKP terdiri dari 4 agenda pembelajaran, yaitu pertama, agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara yang terdiri dari 2 mata pelatihan. Yang kedua, agenda kepemimpinan pelayanan yang terdiri dari 4 mata pelatihan, yaitu diagnosa organisasi, berpikir kreatif dalam pelayanan, membangun tim efektif, dan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Agenda 3 yaitu pengendalian pekerjaan, ini terdiri dari 7 mata pelatihan. Dan agenda yang keempat, agenda aktualisasi kepemimpinan yang terdiri dari studi lapangan pelayanan publik dan aksi perubahan kinerja pelayanan publik. Selain 4 agenda di atas, dilaksanakan juga pembelajaran orientasi program dan evaluasi. Deskripsi singkat diagnosa organisasi. Mata pelatihan ini akan membekali peserta ASN pemangku jabatan pengawas dengan kompetensi mendiagnosa seluruh isu dalam organisasi, menentukan isu strategis unit organisasi, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang menghambat kinerja unit organisasi. Yang menjadi kompetensi dasar, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menentukan isu strategis terpilih sesuai unit organisasinya sebagai gagasan perubahan, memahami konsep diagnosa organisasi,
dan teknik-teknik analisis manajemen untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugasnya dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan pembangunan yang dilakukan para pelaksana di bawahnya. Yang menjadi indikator keberhasilan setelah pembelajaran ini, maka peserta pelatihan kepemimpinan pengawas dapat menjelaskan tentang isu strategis, menjelaskan konsep diagnosa organisasi, menganalisa permasalahan unit organisasi, dan merumuskan solusinya. Adapun strategi penyampaian materi diagnosa organisasi akan dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu tahap pendahuluan, tahap penyajian, dan tahap penutup. Tahap pendahuluan di mana fasilitator akan membuka pertemuan dengan salam, menerima laporan, memberikan motivasi melalui video, melakukan brainstorming tentang materi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Peserta akan menjawab salam, ketua kelas akan melaporkan keadaan peserta, menonton video motivasi, dan menjawab pertanyaan seputar materi. Media yang dipakai adalah laser point, laptop, LCD, bahan tayang, modul, flip chart, dan metode yang dilakukan brainstorming, ceramah, tanya jawab dengan waktu 30 menit. Tahap penyajian materi pokok 1, fasilitator akan menjelaskan konsep isu strategis, menjelaskan keterkaitan isu nasional, instansi dan unit organisasi, menjelaskan perumusan kebijakan bermula dari isu strategis, dan menjelaskan pemilihan isu strategis dan gagasan perubahan. Peserta akan menyimak, mendengarkan, menulis poin-poin penting, mendengar penjelasan, dan bertanya. Media yang digunakan adalah laptop, LCD, laser point, video, dan metode yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab dengan waktu 105 menit. Tahap penyajian materi pokok 2, fasilitator akan menjelaskan pengertian diagnosa organisasi, menjelaskan mengapa organisasi yang didiagnosa, tujuan mendiagnosa organisasi, pendekatan sistem dan unsur-unsur organisasi, manfaat mendiagnosa organisasi, prinsip-prinsip diagnosa organisasi, penguasaan diri, refleksi sebelum diagnosa, menjelaskan resiko jika salah mendiagnosa, menjelaskan langkah-langkah atau alur pikir, dan tacit knowledge. Untuk tahap penyajian materi pokok 2, peserta akan mendengarkan dan mencatat poin-poin penting, bertanya dan memberikan pendapat. Sementara media yang dipakai adalah PowerPoint, laptop, LCD, laser point, modul, PowerPoint, dengan metode ceramah, tanya jawab, dan waktu yang digunakan adalah 270 menit. Untuk tahap penyajian materi pokok 3, fasilitator akan menugaskan peserta untuk melakukan diskusi kelompok 1 dan 2, menganalisa permasalahan unit organisasi, dan merumuskan solusinya. Untuk diskusi kelompok 1, fasilitator akan meminta peserta membuat kelompok dan mendiagnosa isu dan permasalahan unit organisasi bidang tertentu bersumber dari berita media, laporan, video, dan sebagainya, dimulai dengan menentukan isu strategis hingga menganalisa permasalahan dengan menggunakan langkah-langkah alur pikir diagnosa organisasi mulai dari kondisi saat ini hingga perumusan solusi penyelesaiannya. Dan fasilitator akan meminta peserta mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Peserta dalam hal ini akan membagi kelompok menjadi 5, kemudian berdiskusi dalam kelompok, mempresentasikan hasil, dan tanya jawab.
Metode yang digunakan adalah diskusi kelompok, presentasi, dan tanya jawab. Sementara media yang dipakai PowerPoint, laptop LCD, laser point, flip chart, spidol, bahan tayang dengan waktu 180 menit. Tahap penyajian materi pokok 3. Fasilitator untuk ini dalam diskusi kelompok 2 akan meminta peserta membuat kelompok dan mendiagnosa isu dan permasalahan unit organisasi salah satu peserta di tiap kelompok, dimulai dengan menentukan isu strategis hingga menganalisa permasalahan dengan menggunakan langkah-langkah atau alur pikir diagnosa organisasi, mulai dari kondisi saat ini hingga perumusan solusi penyelesaiannya, dan meminta peserta mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Peserta akan membuat 5 kelompok, berdiskusi dalam kelompok, mempresentasikan hasil, dan melakukan tanya jawab. Metode yang digunakan diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Untuk media, PowerPoint, laptop LCD, laser point, kertas flip chart, spidol, bahan tayang dengan waktu 200 menit. Tahap penutup, fasilitator bersama peserta akan membuat rangkuman, melakukan evaluasi melalui permainan lempar bola kertas, memberi apresiasi, dan salam penutup. Peserta akan membuat rangkuman, menjawab pertanyaan, menanggapi, dan membalas salam dengan metode ceramah, tanya jawab dengan waktu 25 menit. Demikian disampaikan strategi pembelajaran diagnosa organisasi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.